Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis pada Ulangan pasal 4 ayat 2. Beginilah bunyinya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu mencoba mengumpulkan anggota keluarganya untuk makan malam. Saat putranya yang berusia 8 tahun masuk ke dalam rumah, ibunya berpesan kepadanya supaya memanggil adiknya untuk makan malam. Si ibu berkata dengan lembut, "Nak, panggil adikmu untuk makan malam. Suruh cuci tangan dan pergi ke ruang makan." Tak lama kemudian adiknya yang berusia 4 tahun berlari ke dapur sambil menangis terseduh-seduh. Ternyata kakaknya baru saja menghentak dia serta mengancam jika dia tidak pergi ke ruang makan dalam waktu 17 detik, maka sang ibu tidak akan mengizinkannya keluar dan bermain selama seminggu. Saudara-saudara, kakaknya telah menambah pesan sang ibu sehingga membuat adiknya menangis serta terancam akan hukuman. Kisah tentang salah menyampaikan pesan dari sang ibu ini hampir sama dengan kebingungan yang dihasilkan saat kita salah menyampaikan pesan Bapa Surgawi, apalagi menyampaikan, menambah dan mengurangi pesan itu. Terkadang pesan yang disampaikan Tuhan ditambah dan juga dikurangi sesuai dengan selera kita. Misalnya saja firman Tuhan berkata dalam Keluaran 20 ayat 15, "Jangan mencuri." Lalu ada orang yang menambahkan firman ini dengan berkata, "Bisa mencuri asal dengan hormat," atau dalam bahasa Batak dikatakan tako raja. Firman Tuhan juga katakan jangan bersaksi dusta. Lalu ada orang yang menambah atau mengurangi, "Bisa saja berbohong asal untuk kebaikan." Demikian sebagainya. Saudaraku, pikiran kita acap kali penuh dengan ide-ide kita sendiri tentang apa yang harus berlaku. Hasilnya kita malah justru menambahi atau mengurangi apa yang sesungguhnya dikatakan Allah dalam firman-Nya. Kita perlu memastikan bahwa kita tahu dengan pasti apa yang merupakan firman-Nya dan apa yang menjadi pendapat kita. Jika tidak, bisa-bisa kita salah dalam menggambarkannya. Saudaraku, dalam perjalanan bangsa Israel sebagai umat Tuhan, Musa mengingatkan kembali kepada bangsanya untuk melakukan firman Tuhan persis seperti apa yang Tuhan sampaikan. Perintah Allah tidak boleh dianggap sepele dan tidak serius untuk dilakukan. Firman Allah harus menyatu dalam kehidupan mereka, sebab masa depan mereka terletak pada ketaatan mereka dalam melakukan firman Tuhan. Saat ini, firman ini mengingatkan kita supaya jangan sampai memperlakukan firman Tuhan itu sesuai dengan selera atau keinginan kita, tapi kita menempatkannya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Allah harus secara utuh kita terima dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Memang sebagai manusia yang masih hidup dalam tubuh, seringkali keinginan daging yang menentukan firman Tuhan boleh dilakukan atau tidak. Ketika firman Allah tidak sesuai dengan keinginan daging, seperti mengampuni, memberkati, dan lain sebagainya, maka kita sulit melakukannya. Manusia
lebih sulit untuk menuruti firman Tuhan daripada menuruti keinginan dagingnya. Oleh karena itu, mintalah pertolongan Roh Kudus agar kita kuat dan bisa melakukan firman-Nya, sebab Tuhan menjanjikan kehidupan yang berkemenangan bagi siapa yang hidup dalam firman-Nya. Dan juga firman Tuhan adalah pelita yang menerangi langkah-langkah kita untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Kita harus melakukan firman Allah seluruhnya dan seutuhnya dalam hidup kita. Janganlah menambah atau menguranginya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu hari ini. Biarlah kami melakukan firman-Mu sesuai dengan perintah-Mu, bukan dengan keinginan atau selera kami. Dan ampunilah kami jika sering memilih atau melakukan firman Tuhan yang sesuai dengan hati dan keinginan kami. Dan mulai saat ini, kami akan melakukan firman Tuhan seutuhnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.